Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat hadir untuk menemani Anda dan juga memandu jalannya acara pada pagi hari ini, yaitu talk show daring sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah 2020. Dan baru saja tadi kita bersama-sama menyaksikan pembukaan yang langsung dibuka oleh Bapak Sekjen dan juga dipandu oleh rekan saya, Mas Yunan. Dan juga pastinya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang acara ini berlangsung selama 4 hari ke depan, yaitu dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus 2020. Dan hari ini merupakan hari kedua kami. Nanti akan banyak sekali yang akan kita bahas dalam sesi talk show ini, di mana nantinya akan kita bagi menjadi beberapa segmen dan juga pastinya menghadirkan narasumber ataupun speaker yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan setiap segmen akan kita bahas sesuai dengan topik pembahasan. Namun sebelumnya untuk itu kami ingatkan kembali kepada Bapak dan juga Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini, saya ingatkan kembali bahwa acara ini juga berlangsung di kanal YouTube, yaitu di Siplah Kemendikbud. Namun sebelum kita menyapa narasumber yang akan hadir di segmen kedua ini, saya akan menyapa Bapak dan juga Ibu yang sekarang sudah bergabung dengan kami melalui kanal Zoom. Untuk itu yang pertama, langsung saja saya akan sapa dari Provinsi Bengkulu. Apa kabar Bengkulu? Lalu berikutnya dari Provinsi Jawa Tengah. Lalu berikutnya Sumatera Utara. Dan apa kabar Provinsi Bangka Belitung? Lalu berikutnya Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, mohon maaf, dan juga Riau. Semoga pastinya kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran pada hari ini. Baiklah, untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama kita akan memulai sesi talk show yang kedua ini. Di segmen kedua yaitu akan membahas mengenai sesi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Namun sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu satu persatu narasumber yang akan bergabung di dalam segmen kedua ini. Yang sudah bergabung di tengah-tengah kami melalui kanal Zoom, saya akan menyapa terlebih dahulu sudah ada Bapak Yulianto Prihandoyo, yaitu beliau merupakan Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi di sana. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, sehat, makasih. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Dan berikutnya saya akan menyapa kembali narasumber berikutnya, yaitu sudah ada Bapak Bahri SSTP MSI. Beliau merupakan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dari Kemendagri. Halo Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya sudah hadir pula narasumber berada di samping sebelah kanan saya, sudah ada Bapak Henry Eko Hapsanto. Beliau merupakan penyelia sistem elektronik PBJ Satuan Pendidikan Biro Umum dan PBJ. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi Mbak Indah. Semangat ya Pak, harus semangat pagi hari ini ya, luar biasa sekali. Dan juga saya akan menyapa satu lagi narasumber yang sudah bergabung melalui kanal Zoom. Sudah ada Bapak Nandana Aditya Baswara. Beliau merupakan Koordinator Perencanaan dan Penganggaran di Jenpaut, Dikdas, dan Dikmen. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi di sana. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, pagi. Baik kabarnya. Baik, dan rupanya semua narasumber sudah terhubung melalui kanal Zoom. Baik, narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan langsung saja kita akan memulai sesi talk show di segmen kedua ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak dan juga Ibu untuk bisa aktif bertanya kepada narasumber dan bisa langsung dituliskan di kolom komentar di kanal Zoom Anda. Dan kalau saya sarankan apabila pada saat nanti kita akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan topik pembahasannya selama 10 menit, Bapak dan juga Ibu bisa langsung mengetikkan pertanyaan dan juga ditujukan oleh narasumber siapakah yang hadir pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan segera memulai. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Yulianto Prihandoyo selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Bapak, kami persilahkan untuk memberikan topik pembahasan pada pagi hari ini selama 10 menit. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Kedengaran suara saya? Ya, kami sudah bisa mendengar Bapak. Baik, kita sesaat lagi akan menampilkan Bapak. Oke, baik. Kami persilahkan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Mohon sekalian mungkin file paparannya bisa disampaikan saja. Baik, silakan kami tampilkan. Baik, Ibu dan Bapak semuanya. Jadi ini batch kedua. Terima kasih sekali lagi untuk Kemendikbud sudah berkenan mengundang kami LKPP. Pertama tentu kami mengapresiasi launching atau terbitnya Siplah ini.
Ya bagi kami, kalau kemarin barangkali proses pengadaan di sekolah dilangsungkan secara offline begitu, sekarang tentu saja sudah jauh lebih bagus ya, tercatat, termonitor, online lah begitu, sehingga sekali lagi kami menilai bahwa Siplah ini menjadi bagian dari upaya Kemendikbud yang Iya. Mohon bertujuan maaf Bapak untuk Yulianto, mungkin bisa sedikit dikencangkan lagi volume suaranya. Kami sedikit kurang mendengar di sini Bapak. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya. Oke, Baik. baik. Wah, ini saya sudah call ini padahal. Oke, nah Ya, ini mungkin udah mendekat. cukup jelas Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Silakan, mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi intinya kami mengapresiasi betul terbitnya atau launchingnya Siplah ini. Jadi Siplah ini kami nilai sebagai satu upaya Kemendikbud yang setidaknya ikut membantu memperbaiki tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kami ikut terbantu betul dengan gagasan Siplah ini. Sehingga yang selama ini offline sekarang bisa online, tercatat, termonitor, dan tentu saja bisa kita perbaiki terus, begitulah di kemudian hari sempurnakan. Baik, ini karena waktunya mepet, saya ingin coba langsung saja ke slide nomor 3 atau ke 2 ya, coba terus. Ya, lanjut, satu slide lagi. Lanjut, ya stop ini. Ibu Bapak, intinya kemarin saya juga sudah dengar tim Kemendikbud sebetulnya sudah lama merapat begitulah dengan teman-teman LKPP khususnya di Kedeputian Kebijakan. Jadi prinsipnya memang pengadaan di satuan pendidikan ini perlu diatur tersendirilah. Jadi secara prinsip perlu ada semacam relaksasi-relaksasi yang berbeda dengan pengadaan barang jasa sebagaimana dilakukan di kementerian, lembaga, ataupun Pemda. Pertama, ini sumber pembiayaan pendanaan proses pengadaan ini bersumber dari BOS, katakanlah seperti itu. Yang kedua, sekolah ini tidak didesain untuk maaf, saya kok nggak kelihatan. Ya, jadi yang kedua, sekolah ini tidak didesain untuk memiliki perangkat pelaku pengadaan seperti halnya yang saya sampaikan tadi, kementerian, lembaga, ataupun Pemda. Jadi kalau di kementerian lembaga, barang atau produk, barang atau jasa yang dibelanjakan itu ya tergantung ya, ada kompleksitas tersendiri, sehingga kami juga menuntut adanya kompetensi tertentu. Nah ini yang barangkali sekolah-sekolah atau satuan pendidikan ini sejatinya memang tidak didesain untuk seperti halnya kementerian lembaga ataupun Pemda. Yang ketiga, sekolah tidak termasuk dalam organisasi perangkat daerah. Dan yang keempat, tentu saja SDM yang dimiliki oleh sekolah ya boleh jadi bisa tidak memenuhi syarat kompetensi sebagaimana kita syaratkan di dalam Perpres 16 tahun 2016. Jadi intinya hal-hal itulah yang kemudian secara prinsip kami LKPP khususnya di Kedeputian Kebijakan menganggap bahwa perlu ada semacam pengaturan pengadaan sekolah sesuai dengan kondisi sekolahnya. Namun demikian, aturan-aturan pengadaan yang setahu saya sudah disusun pihak Kemendikbud, kalau tidak salah Permendikbud nomor 14 tahun 2020, kalau tidak salah nanti saya dikoreksi, ya intinya pengaturan tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. Jadi, saya ingin coba langsung slide berikutnya. Prinsip-prinsip pengadaan itu apa saja sih kira-kira? Ada, ya lanjut slide berikutnya, oke, sebentar. Ya, jadi, maaf, slide sebelumnya, ya stop. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, kurang lebih 7 prinsip yang perlu kita perhatikan.
Pertama, prinsip efisiensi. Secara gamblang rasanya kalau di dalam pengadaan ini ya yang paling mudah diterjemahkan itu sebetulnya ya hargalah salah satunya. Jadi harga ini harus setidaknya memperhatikan prinsip efisiensi, hemat, ya selain harga tentu saja nanti ada prinsip efektivitas. Jadi ini berkaitan dengan kebermanfaatan lah. Jadi efektif dan efisien ini menjadi satu atau dua prinsip yang ini sebenarnya menyatu, begitulah ya. Efektif dan efisien itu menjadi satu prinsip yang utama lah. Jadi sebetulnya pengadaan ini cuma menjawab dua hal ini ya, bahwa uang yang kita keluarkan dalam konteks berbelanja ini, uang yang kita keluarkan setara dengan manfaat yang kita dapatkan. Nah, intinya sebetulnya pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan siplah ini prinsipnya harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Mungkin saya ingin sedikit cerita bagaimana menjawab prinsip efektif misalnya. Efektif ini berangkat dari kebutuhan. Jadi sebetulnya sekolah ini butuhnya apa sih? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang paling awal dan menurut saya menjadi yang paling penting. Kalau kita salah menjawabnya, ya bisa saja ada risiko-risiko yang terjadi di kemudian hari. Misal kita pernah dengar ada satu permasalahan, saya lupa tahun berapa begitu ya. Sekolah-sekolah ini sudah berbasis sudah computer base, sampai kemudian pada satu masa murid-murid sekolah ini ngeluh katakanlah tiba-tiba listrik mati, komputer mati, filenya lupa nggak kesimpan dan seterusnya. Sehingga muncul satu kebutuhan katakanlah. Nah, waktu itu kemudian dirasa butuh beli UPS misalnya. Nah, UPS ini juga berbagai macam ya, ada spek, ada kapasitasnya begitulah. Boleh jadi UPS yang untuk sekolah itu mungkin ya perlunya mungkin tidak perlu harus sama dengan UPS yang kelasnya kelas yang untuk kantor-kantor atau untuk yang memang ininya IT-nya memang kuat betul. Bahkan boleh jadi ya jangan-jangan tidak perlu tidak perlu UPS, tapi mungkin cukup dengan genset misalnya. Jadi kebutuhan itu mempengaruhi atau bagaimana kita menetapkan awal kebutuhan itu akan mempengaruhi cerita pengadaan itu. Jadi ada efektif, efisien, lalu ada transparan. Ya mudah-mudahan dengan siplah ini prinsip transparansi itu betul-betul sudah ya. Prinsipnya sederhana, semua orang bisa melihat, tahu ini penyediaannya ini, harganya sekian. Kalau dulu barangkali ngumpet-ngumpet, kalau sekarang ya saya kira dengan siplah ini mudah-mudahan semuanya sudah jadi tahu. Kemudian terbuka, prinsipnya memberi kesempatan kepada siapapun sebetulnya ya, mitra usaha yang kita anggap mampu. Bersaing, bayangan saya sebetulnya produk-produk yang dibutuhkan oleh sekolah, produk yang tanda kutip sudah melalui proses persaingan pasar begitu. Jadi ini lebih mudah mengoreksinya atau bagaimana kita memastikan harga atau produk itu bagus atau tidak ya. Karena untuk barang yang pasaran tentu saja kita yang awam bisa segera mudah membandingkan dengan produk barang pasaran yang lain gitu ya. Berbeda dengan produk-produk yang memang itu tidak pasaran ya, tentu saja perlu effort lagi untuk memastikan ini harganya benar atau tidak. Jadi intinya seperti itu. Yang lain adil, tidak diskriminatif, akuntabel, saya kira itu prinsip-prinsip yang saya kira Bapak Ibu sudah paham lah maksudnya. Dan sebelum ditutup, prinsipnya begini. Selain prinsip, ada satu hal lagi yang saya ingin menyampaikan dan ini menjadi satu pemahaman kita, etika pengadaan. Jadi etika pengadaan ini perlu menjadi concern kita semua
untuk menjaga keberlangsungan proses pengadaan ini secara bisa dipercaya begitulah. Pada waktunya nanti siplah ini akan terganggu juga kalau kemudian prinsip atau etika pengadaan ini tidak kita jalankan dengan benar. Jadi etika ini ya sederhana, kita nggak mau ada yang namanya pembelian-pembelian fiktif, kita juga tidak mau ada yang namanya, mohon maaf, misalnya ada ongkos-ongkos klik dan segala macam. Hal-hal kecil tapi itu bisa mengganggu keberlangsungan atau kepercayaan kita terhadap sistem yang sudah kita bangun. Saya kira itu Bu Ida, moderator, mudah-mudahan nggak nyampe 10 menit ya, tapi prinsipnya kami mendukung betul siplah ini dan ayo kita jalankan proses pengadaan ini secara benar, ikuti saja siplah ini dan kemudian etika pengadaan tadi menjadi laku kita semua lah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yulianto. Tepat sekali waktunya pas 10 menit Bapak, tidak lebih tidak kurang. Baik, jadi memang Pak Yulianto, ini memang perlu adanya relaksasi ya Bapak ya dalam pengadaan di suatu pendidikan dan memang ada banyak sekali yang harus kita perhatikan. Bapak dan juga Ibu dari sumber pembiayaan, lalu kompetensi tertentu, organisasi perangkat daerah dan juga SDM ya Pak Yulianto ya. Itu perlu kita nanti akan bahas kembali. Baik, dan untuk itu berikutnya kami akan persilahkan kembali yaitu narasumber berikutnya yang sudah hadir. Mohon maaf sebelumnya Bapak Bahri SSTP MSI tidak dapat hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja akan diwakilkan. Sudah hadir, saya akan sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Wasja? Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sama seperti narasumber berikutnya kami akan berikan waktu selama 10 menit ke depan. Untuk kita akan persilakan kepada Bapak Wasja SSOS MEC Dev. Beliau selaku Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Silakan Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semuanya. Cek dulu suara bagus. Jelas bagus, Bapak, ya? Jelas Bapak. Terima kasih. Ya, saya ucapkan juga terima kasih ke teman-teman di Kemendikbud. Apresiasi juga untuk Kemendikbud karena bergerak cepat. Akselerasinya pun perlu kita tiru untuk kecepatan penanganan anggaran ini. Dan tentunya ini yang jangan lupa juga akselerasi diperlukan, tapi regulasi harus kita utamakan. Oke, saya langsung aja mungkin ke slide, mohon ditampilkan. Baik, sesaat lagi akan segera kami tampilkan Bapak Wasja. Mohon ditunggu. Ya. Oke, baik. Ini topik, baik sudah muncul Bapak, kami persilakan. Oke, next mungkin yang kedua. Next dulu, Mas. Baik, mohon izin. Adakah kesalahan Bapak atau mungkin bagaimana yang dapat kami bantu? Oke, udah di next aja langsung. Oke, langsung next slide. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi kebijakan ini ada slide langsung lagi, ada dua. Yang ketiga, yang keempat. Nah, berangkat mungkin, nah satu lagi. Oke. Yang keempat ya. Mungkin berangkat dari laporan keuangan yang kami terima di 2019 ini, ternyata banyak permasalahan yang kami temukan. Antara lain hasil audit BPK terhadap laporan pengelolaan penggunaan dana BOS salah satunya. Ini hampir rata-rata dari sekian ini terlihat bahwa pengelolaan keuangan daerah khususnya, yaitu pengelolaan dana BOS, masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini ditemukan di beberapa hal ini. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara opini dari BPK ini adalah pencetus salah satu tidak terciptanya opini BPK yang WTP. Nah, kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang demikian. Karena kalau kita lihat di sini bahwa
SKPD pendidikan merupakan salah satu identitas pelapor nanti untuk pengelolaan daerah khususnya. Ya, antara lain kalau kita bicara di dinas pendidikan, ada salah satu kegiatan yaitu tentang pengelolaan dana bos. Yang tadi disampaikan di Pases juga dari tadi pembukaan bahwa anggaran itu besar untuk daerah ini. Ini yang mungkin harus kita lihat bahwa saking besarnya, padahal kalau kita lihat ini sampai terbagi dalam beberapa edukasi yaitu ke sekolah-sekolah yang bermacam-macam itu. Kita lanjut. Nah, antara lain kalau kita lihat di permasalahannya, ini adalah di kas, aset tetap, barang dan jasanya, dan beberapa golongan sebelumnya. Ini yang menurut kita perhatikan nanti ketika teman-teman melakukan eksekusi pembelian apapun, pelaporan, ini yang harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke sini saya sampaikan bahwa dengan dasar itu lahirlah Permendagri 24/2020 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan sosial untuk Pemda. Terus kita nanti ke depan menjadi tolak ukur untuk pengelolaan keuangan daerah khususnya. Nah, di sini ada perubahan kebijakan pengelolaan dana bos, antara lain dari sisi dana transfer, tentunya ada undang-undang, ada regulasi, ada PMK yang mengatakan hal demikian, dan besaran pun ini jadi terlihat bahwa ada besaran uang yang harus kita pertanggungjawabkan nanti ke depannya. Oke, lanjut. Karena di sini dengan mekanisme baru, dulu pemerintah pusat itu mentransfernya ke SAUD di provinsi, dan provinsi memberikannya ke kabupaten kota dan sekolahnya. Nah, sekarang dengan mekanisme baru dengan PMK 9 ini, pemerintah pusat RKUN-nya langsung mentransfer ke sekolah. Rekening sekolah merupakan rekening kas setiap sekolah pada bank umum yang terdaftar dalam sistem planningnya. Nanti kita harus menyesuaikan. Ini yang nanti harus kita jadikan satu perhatian untuk kita. Lanjut. Nah, di sini juga terlihat bahwa sekolah dengan mekanisme rekomendasi penyelenggaraan dana bos ini, tentunya nanti sekolah harus menyampaikan laporan dari satu bulan dana bosnya reguler kepada Kemendikbud melalui bos salur. Kemendikbud menyampaikan rekomendasi penyelenggaraan dana bos kepada Kemendikbud juga nanti. Dari sisi ini akan terlihat alur-alurnya. Nah, berdasarkan rekomendasi Kemendikbud JPK menyampaikan rekomendasi kepada KPA penyelenggaraan DAK-nya. Nah, ini pun harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Nah, di sini diberikanlah ada kebijakan khusus di sini bahwa ada penyaluran bos langsung ke rekening sekolah, salah satunya penggunaan bos lebih fleksibel dan untuk sekolah, nilai satuan bos meningkat, laporan bos diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Oke, lanjut. Kategori kalau kita perbandingkan antara situasi 2019-2020, nah ini akan terlihat perbedaannya signifikan banget. Mungkin kita bisa baca nanti di sini terlihat bahwa pembayaran guru honorer misalkan sekarang sudah berubah dengan yang lama. Kemudian buku teks pun dari ini baru sesuaikan juga dengan regulasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Oke, lanjut. Nah, ini nanti kita bicara penggunaan, nanti kita lihat regulasi, tentunya ada Permendikbud nomor 8, kita ikutin aturan itu. Lanjut. Ini ada binwas pengelolaan itu. Kalau dana bos merupakan dana transfer ke daerah, sehingga pengelolaan dana bos pada akhirnya mengikuti prinsip pengelolaan keuangan daerah khususnya. Satu, prinsip penerimaan yang menjadi hak tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur oleh lain dalam PP. Nah, ini perbedaan salah satunya. Kedua, prinsip penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dianggarkan pada APBD. Kita ikuti aturan itu pun ada PP, Undang-Undang 17, ada Undang-Undang 1, ada Undang-Undang 23. Nah, di sini tentunya dengan adanya pengecualian ini kita ikutin aturan regulasi dimaksud. Karena kalau kita lihat sebagai dasar hukum penggunaan langsung taraf bintang dalam pasal 8 yang menyebut ini kita merujuk sana juga. Dianggapkan pada BPD provinsi tentunya. Ini ada hibah, rekening, stabilitas, swasta, negeri, kewenangan kabupaten kota, segmen, stabilitas swasta, kewenangan provinsi. Nah, program kegiatan ada rekening, segmen, stabilitas, negeri, dan kewenangan provinsi. Ini kita harus ikut aturan nanti regulasi yang memayungi ini. Lanjut. Di sini pun kalau kita lihat dari
tadi ada C-nya, prinsip penerimaan yang menjadi hak dan belanja menjadi kewajiban masuk ke RKUD yang dikelola oleh BUD. Dan prinsip penerimaan yang menjadi hak melalui RKUD yang dikelola BUD dilakukan pencatatan dari pengusahaan. Tapi walaupun dari ada kesempatan teman-teman dari Kemendikbud dengan RKUD transfer langsung ke sekolah, kemudian tadi dengan kebijakan ini kita atur nanti di Permendagri 24 tentang pengelolaan dana bos ini. Tadi yang khususnya meliputi pengelolaan dana bos Kemdikmen, Kemdikbud negeri, pengelolaan dana bos Kemdikbud negeri, dan swasta pun kita atur di sini. Tentunya teman-teman nanti Pemda di sini ada kepala dinas, ada sekolah, pengelola keuangannya, kita betul-betul masuk ke dalam ranahnya pengelolaan dimaksud. Nah, karena kalau kita lihat di situ di pasal 6 nanti di Permendagri 24, di sini yang dikatakan bahwa pejabat pengelola keuangan dana bos pejabat pengelola keuangan dana bos khususnya itu terdiri dari PPKAD selaku BUD, pembuat pengguna anggaran, bendahara pengelola CPD, tanggung jawab dana bos, bendahara dana bos. Nah, ini harus bersinergi di situ. Karena di situ punya tugas masing-masing. PPKAD punya tugasnya banyak, nanti di 24 kita baca aja langsung di PA juga mempunyai kewajiban dan tugasnya, kewenangannya. Penanggung jawab pun punya tugas dan kewenangannya, PPKSMD pun mempunyai tugas dan kewenangannya. Nah, ini harus kita tentunya kita pelajari dari sisi regulasi tadi. Oke, lanjut. Lagi Bapak. Siap. Nah, dari sini tadi saya dorong bahwa di sini merupakan perubahan-perubahan ini. Oke, lanjut ini ikutin aturan sana. Nah, mekanisme pengelolaan dana bos pada saat ini, yaitu tadi dengan mentransfer ini tentunya nanti akan kembali ke regulasi 24. Kita harus tentunya membaca ini, jadi diterjemahkan dalam konsep ini. Ini ada pentransferan dari Kementerian ini sesuai dengan kebijakannya. Kita ikuti di sana, lanjut. Ini pun lanjut untuk swasta. Kita lanjut. Nah, lanjut. Satu lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ada perencanaan penganggaran, penata usaha dan jawaban, ada pelaporan. Di sini ada dinas pendidikan provinsi, BPK ada provinsi, waktu pelaksanaan. Kita ikutin aturan yang disampaikan di sini, di Permendagri 24 tentunya ada mekanisme input RKS murni misalnya ada perubahan. Nah, ini harus kita ikutin alur, di sini pun sudah dijelaskan dalam Permendagri 24 ini, kita ikuti di sini, dan provinsi kabupaten kota pun sama. Kita lanjut. Nah, karena di sini kalau kita lihat, setelah alokasi dari transfer ke Pak Dinas menyampaikan RKS dana bos, Kepala BKAD, Provinsi Kabupaten Kota menelaah dan menyampaikan ke TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Setelah dilakukan penyesuaian dan sebagainya dengan regulasi tentunya masuk ke PKAD menetapkan melihatnya lagi alokasi sama atau dengan regulasinya. Dia harus dilakukan penyaluran perubahan. Nah, kita tentunya di sini akan menyesuaikan anggaran alokasi dana bos ketika ada perubahan dengan yang kemarin dialokasikan. Perubahan tentunya harus ada perkada, itu pun harus kita akomodir, ikuti aturan tentang pengelolaan keuangan daerah tentang perubahan-perubahan ini. Karena ini ada kebijakan pusat yang mengamanatkan untuk dilakukan perubahan. Jika ada perbedaan mendahului perubahan, itu harus dibuatkan dengan perkada. Kita lanjut. Ini notifikasi penerimaannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini yang satu lagi terus lanjut. Ya, mohon izin Bapak Wasja. Ya, waktu yang satu sudah lagi. Sudah habis. Nah, Baik, ini silakan. mungkin Satu lagi, Pak. saya berikan fleksibilitas di sini, ada fleksibilitas dalam arti ketika ada perubahan. Mungkin nanti teman-teman sekolah yang melakukan perubahan-perubahan ini gimana? Nanti selama ini kan kita harus ke PPKAD. Nah, ini di sini ada perubahan di sini. Dalam April 2004 itu perubahan dilakukan oleh perincian objek belanja dalam satuan jenis belanja dengan antar objek belanja dalam satu jenis belanja. Perubahan AKS ditetapkan kelas sekolah disetujui oleh komite. Perubahan AKS disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini diatur di pasal 6 Permendagri 24. Mungkin itu dari saya. Sementara ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wasja dari Kemendagri. Memang nanti banyak sekali yang akan kita bahas mengenai dana bos ya Bapak, dan juga bagaimana kita mengedukasi dari masing-masing sekolah. Kalau tadi saya sempat menyimak
mengenai pengelolaan dana BOS, lalu penyaluran dana BOS dan juga penggunaan dana BOS ya Bapak. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan rupanya ini sudah banyak sekali masuk pertanyaan yang sudah saya terima. Untuk itu sekali lagi Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk aktif bertanya dan kembali lagi untuk ditujukan kepada siapakah pertanyaan tersebut. Baik, kita akan lanjut lagi. Berikutnya untuk narasumber yang sudah hadir di samping saya sudah ada Bapak Henry Eko Hafsanto. Beliau merupakan penyelia sistem elektronik PBJ Satuan Pendidikan, Biro Umum dan PBJ. Kembali Bapak, saya akan berikan waktu 10 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, oke, slide-nya sudah masuk ya. Jadi mungkin tadi sudah banyak para narasumber sebelumnya yang menjelaskan tentang siplah dan pengadaan di sekolah. Jadi mungkin saya sekilas saja. Lanjut, next slide. Nah, ini mungkin gambaran aja nih Mbak, selama setahun berjalan, ini kurang lebih Siplah sudah digunakan oleh 63.000 sekolah. Betul. Yang sudah bergabung dengan Siplah, aktif bertransaksi, kemudian kita ada 11 ribuan penyedia, baru 11 ribu, dan nilai total transaksi yang sudah ada di Siplah itu sekitar 5 triliun. Ini sebenarnya angka ini masih kecil, karena tahun kemarin Siplah itu harus melayani 220.000 sekolah, jadi baru sekitar seperempat ya. Seperempat dari sekolah yang harus dilayani. Kemudian tahun ini itu diperluas lagi, di Permendikbud 14 itu kita diminta melayani satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu bertambah dari 210.000 menjadi 440.000 satuan pendidikan. Itu terdiri selain dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, ditambah dengan PAUD, pendidikan non formal dan kesetaraan. Jadi ini istilahnya penggunanya harus lebih banyak lagi yang harus kami layanin, dan tentu saja yang menjadi topik utama adalah penyedianya. Jadi penyedianya ini masih sangat sedikit. Kalau untuk 440.000 dilayani oleh 11.000 penyedia ini sangat kecil sekali. Nah, kami menggandeng kolaborasi dengan banyak kementerian yang memang membina UMKM, bahwa di kementerian ini, Kementerian Pendidikan sudah punya platform yang secara secara penggunanya itu sudah terjamin, diverifikasi oleh kementerian setiap tahun, kemudian secara dananya juga sudah terjamin. Dana yang digunakan untuk belanja di Siplah ini adalah dana yang dikelola oleh sekolah. Itu baik dana BOS sendiri total untuk tahun ini saja itu 54 triliun. Ya, walaupun memang tidak semuanya tidak dibelanjakan, artinya ada pembayaran honor dan sebagainya. Tapi ini kan lumayan besar ya captive marketnya. Jadi sudah bukan potensial usernya, memang usernya 440.000, kemudian secara dananya 54 triliun yang BOS saja, belum BOS yang lain-lainnya, kemudian belum lagi BOP dan banyak lagi dana-dana lain yang dikelola sekolah.
Yang berikutnya dari Kalimantan Tengah masih dengan Bapak Akid Adianur. Perlu sosialisasi setidaknya 3 pihak antara lain sekolah, Disdik, pemeriksaan keuangan atau inspektorat untuk menyamakan persepsi Bapak. Adakah juga program tersebut? Ada, dan kalau untuk pemeriksaan, terutama kan ini BOS ini kan adalah dana yang ditransfer langsung ke daerah. Betul. Jadi memang pemeriksaannya ini ada di daerah, tidak lagi di pusat. Makanya untuk terkait sosialisasi ini memang dari Bapak Ibu Dinas yang harus berperan aktif. Karena pemeriksaan di daerah, bukan dari pusat lagi. Oke, Ya. baik. Jadi memang dari Kalimantan Tengah untuk pelatihan dan juga program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Henry memang sudah ada. Jadi nanti Bapak dan juga Ibu tinggal mencocokkan schedule-nya masing-masing, lalu dilaporkan, nanti kita akan sesuaikan dengan schedule Bapak dan juga Ibu. Baiklah, untuk itu berikutnya saya ada pertanyaan untuk Kemendagri. Halo Bapak Wasja, masih bersama dengan kami Bapak? Ya, Baik Ya. Bapak, ini ada pertanyaan untuk Kemendagri dari UKPBJ Banten Bapak. Untuk pelaksanaan pengadaan Barjas, apakah untuk Sipla ini berlaku hanya dana BOS atau BOSDA? Sedangkan kegiatan fisik terutama di sekolah itu sangat banyak Bapak. Mohon untuk pencerahannya. siap Ibu. Ya kembali ke kebijakan tadi bahwa seluruhnya nanti ke depan dan sekarang kita menggunakan Siplah juga kan. Nanti dari misalkan ke anggarannya ada di Sipos. Nah, tadi ada kegiatan misalkan dari pembangunan fisik apa yang terkait dengan ada di sekolah. Nah, kita menggunakannya dengan Siplah tadi. Sehingga tadi teman-teman pengelola dan anggota melakukan tadi perencanaan yang betul-betul matang, siapa ditargetkan, kita harus betul-betul di situ karena berangkat dari rencananya ada DPA-nya, DPA kita dorong untuk melakukan eksekusi eksekusi belanja tadi dengan Siplah dengan mekanisme tadi menunjuk melakukan negosiasi dan sebagainya di Siplah nanti diatur, barulah kita akan kembali lagi ke kita untuk penata usaha berikutnya. Kembali ke tadi Bu, intinya tadi pemerintah kebijakan mengatur kalau memang dikatakan seluruhnya ya harus kita lakukan itu mungkin sekarang. Baik, terima kasih Bapak Wasja. Dan ini saya ada lagi pertanyaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Ada 2 pertanyaan ya, Bapak-Bapak mohon disimak untuk bisa diberikan penjelasannya seluruh narasumber. Pertanyaan pertama adalah mohon penjelasannya lebih detail kaitannya dengan kendala yang memungkinkan satuan pendidikan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa secara luring. Mungkin kita akan bahas satu pertanyaan terlebih dahulu. Siapakah mungkin yang akan menjawab? Mungkin Bapak Henry terlebih dahulu, nanti bisa langsung diberikan komentar oleh Bapak Nandana sesaat lagi. Silakan Baik. Bapak. Terima kasih. Jadi memang pertanyaan terkait luring ini paling banyak ditanya. Ini masalah kebiasaan aja. Jadi masalah merubah budaya ya. Yang sebelumnya belanja sekolah, belanja satuan pendidikan itu dilakukan secara luring, langsung cash and carry ke toko sebelah atau sales yang datang. Nah sekarang budaya ini harus dirubah. Semuanya harus tercatat melalui Siplah. Kemudian kalau pertanyaan yang paling utama kan, Pak kami ingin belanja tapi penyedia yang kami tidak ada di Siplah. Nah ini yang sebenarnya memang para penyedia ini sekarang harus kami informasikan melalui acara sosialisasi ini bahwa sekolah sekarang sudah wajib. Jadi kondisi luring hanya 2, yaitu kondisi kahar atau kebencanaan di mana semua marketplace-nya tidak dapat operasi. Yang kedua, sekolah tidak ada internet. Nah, untuk selain 2 kondisi ini ya harus dilakukan secara daring. Mungkin dari saya itu. Baik, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Henry mengenai sanksi juga ya Bapak ya. Ya. Dan berikutnya ini masih ada lagi, mungkin Bapak Nandana ada yang ingin ditambahkan Bapak dari pertanyaan sebelumnya? Atau ingin berkomentar Bapak? Kami persilakan. Halo, selamat pagi Bapak Nandana, masih hadir di tengah-tengah kami saat ini? Baik, sambil menunggu Bapak Nandana untuk merespon kembali, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing di segmen kedua ini untuk kembali untuk Bapak Wasja ya. Mohon maaf sebentar, rupanya ada sedikit trouble dari saya punya tablet. Mohon izin Bapak dan juga Ibu. Oke, sambil menunggu terkoneksi lagi tablet saya. Bapak Nandana masih hadir? Oke, baik, ini sudah muncul kembali untuk Bapak Wasja
Dari Kemendagri Bapak, pertanyaan dari Bangka Belitung SMAN 1 Sijuk Iketut Suladra. Izin bertanya Bapak, kami dari SMAN 1 Sijuk Belitung, adakah pengelolaan dana BOS APBN itu sudah menggunakan ARKAS wajib menggunakan aplikasi SIMDA lagi Pak? Bagaimana Bapak? Ya, izin menyampaikan bahwa ini kan tadi dari Kemendikbud menyampaikan juga ada ARKAS, dan kita ada Siripos, ya kan. Nanti Siripos dengan ARKAS kita lagi diskusikan dengan tim Mas Menteri. Nanti ke depan kita akan menggunakan apa, kembali kita di. Nah, korelasi dengan di daerah itu pengelolaan keuangan daerah yang kita bergerak dalam menggunakan SIMDA atau apapun, kita itu nanti integrasi tersendiri lagi, karena bicara Siripos ini pengelolaan tentang dana bosnya sendiri. Nanti korelasi ketika penyampaian laporan, nah akan berkorelasi nanti dengan tadi yang sistem pengelolaan daerahnya yang besarnya tadi ada SIMDA, ada SIPKD, ada direktur dan sebagainya. Nah ini yang harus kita lihat, ini berbeda karena ketika bicara pengelolaan dana bosnya ini spesifik, tadi sudah diatur, ada kebijakan sendiri, juga dengan Permendagri 24. Ini salah satu poinnya dari situ. Gitu. Ini akan berbeda gitu alurnya. Tapi ini satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan daerah secara bergerak. Yang tadi saya di awal sampaikan bahwa SKPD ini merupakan entitas laporan. Salah satu laporan itu adalah sekolah-sekolah tadi. Ini yang harus kita sambungkan, sekolah-sekolah nanti mungkin di Bangka Belitung bukan hanya SMK apa tadi saya lupa, seluruhnya ada 200. Ini akan bersama-sama menyiapkan laporan nanti ke dinas pendidikannya. Nah, di sisi lain, teman-teman sekolah harus melakukan tadi akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan dana bosnya, dana yang diterimanya. Itu dengan tadi Siripos salah satunya ARKAS nanti dengan mekanisme perencanaannya dan Siriplah ini. Makanya nanti akan berkorelasi Siripos, Siriplah gitu kan. Mekanismenya itu diatur. Ada Permendagri 24 yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, tata usaha dan pertanggungjawabannya. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita closing di segmen kedua ini, saya ingin menarik kesimpulan dari masing-masing narasumber. Namun sebelumnya saya ingin menarik kesimpulan terlebih dahulu oleh Bapak Nandana Aditya Baswara. Bapak masih bergabung dengan kami, Bapak? Halo, selamat pagi Bapak Nandana, masih bergabungkah? Atau rupanya ada sedikit trouble di connection-nya ya? Oke, kita akan lanjut untuk mungkin perwakilan dari LKPP terlebih dahulu. Bapak Antonius, adakah kesimpulan sebelum kita menutup segmen ini, Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi intinya tadi adalah prinsip dari pengadaan itu harus dipegang penuh, ya. Walaupun di sini kami memberikan fleksibilitas dari aturan SIPLA, tapi prinsip dan tujuan pengadaan itu harus tetap dilakukan. Jadi apapun aturan yang dipakai, ya khususnya SIPLA ini kan menggunakan aturan Permendikbud ya, dan untuk prinsip dan tujuan itu tetap sama. Nah, jadi tadi sempat dikatakan juga antara luring dengan daring. Nah, kedepannya sebenarnya pengadaan itu harus berorientasi pada daring, Mbak. Jadi karena apa ya, untuk apa namanya, dengan apalagi teknologi yang sekarang sudah canggih, harapannya interaksi antara si penyedia dengan si user, dengan si buyer ya itu harus dikurangi gitu ya, supaya lebih meningkatkan lagi apa namanya kompetisinya, lalu efektif dan efisien itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi untuk kegiatan proses apa namanya interaksi antara si penyedia dengan si usernya itu ya sudah harus diminimalkan seperti itu. Jadi intinya adalah kami sangat berharap bahwa nanti proses pengadaan ini dengan menggunakan SIPLA ini prinsip-prinsip pengadaan itu tetap harus dilakukan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Bapak Antonius, luar biasa sekali. Perlu interaksi ya Bapak ya. Baik, dan berikutnya boleh saya tarik kesimpulan dari Bapak Wasja, Kemendagri Bapak, silakan. Oke, mungkin dari saya ini aja Pak. Tadi yang di awal dikatakan Pak, akselerasi pengelolaan dana BOS harus kita dukung.
tapi jangan lupa regulasi yang mendukung. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Wasja. Dan berikutnya saya ingin menarik kesimpulan yang sudah hadir di samping saya, Bapak Henry. Boleh Bapak kesimpulannya sedikit saja untuk kami semua? Baik, jadi kesimpulannya dalam pengelolaan sekolah ini semua memang sudah mulai berubah budayanya ke elektronik. Tidak hanya dari pengadaan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai nanti pelaporan, semuanya berubah elektronik. Jadi ini memang sebuah keniscayaan dan pasti terjadi, jadi memang harus ada perubahan budaya. Perubahan yang lebih baik lagi Betul. untuk kedepannya ya. Baik, terima kasih. Mungkin boleh Bapak Nandana Aditya Baswara sudahkah tersambung kembali dengan kami Bapak untuk memberikan kesimpulan terakhir. Halo Bapak. Ya, halo Mbak. Ya Bapak Ya. Nandana, sebelum kita closing di segmen ini mungkin boleh saya tarik Oke. kesimpulan dari Bapak. Kami persilakan Pak. Ya, jadi kesimpulannya adalah tolong semuanya mengikuti Permendikbud ya masalah siplah ini, dan tolong semuanya menggunakan siplah sebisa mungkin diikuti, termasuk tadi dari pesan-pesan narasumber yang lain dari LKPP, lalu dari Dagri terkait dengan pertanggungjawaban dan cara lelangnya, prinsip-prinsipnya. Mohon semuanya diikuti dan mohon semuanya kalau bisa jaga akuntabilitas, jaga governance, pakai siplah, lalu melaporkan juga menggunakan Arkas dan Simbos. Dan mohon perhatikan betul juknis-juknisnya, intinya manfaatkan dana BOS sebisa mungkin untuk apa yang paling dibutuhkan oleh sekolah dan juga guru dan siswa-siswanya. Jangan sampai karena ada pandemi dan ketakutan-ketakutan kita yang kadang-kadang tidak jelas, menghambat proses pembelajaran di sekolah ataupun yang berbasis PJJ. Mungkin itu saja closing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dan juga memberikan paparannya dalam segmen kedua ini dalam sesi pengadaan barang dan jasa di Satuan Pendidikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk Bapak Antonis perwakilan dari LKPP, terima kasih. Lalu berikutnya Bapak Wasja SOS MSC Dev. Beliau merupakan Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Terima kasih Bapak. Lalu di samping saya, terima kasih Bapak Henry Eko Hapsanto, Penyelia Sistem Elektronik PBJ Satuan Pendidikan Biro Umum dan PBJ. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan juga Bapak Nandana Aditya Baswara, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran di Jenpaut, Dikdas, dan Dikmen. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Untuk itu saya ingatkan kembali, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menuju ke segmen berikutnya, yaitu segmen 3, di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai UMKM sebagai penyedia dalam siplah. Dan siapakah yang diuntungkan dalam UMKM? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Sampai jumpa. Terima kasih.